kembali lagi bersama saya di channel Alur Cerita Film. Hari ini aku bakalan ngebahas film Ip Man lagi sob. Film ini merupakan sequel terakhir dari beberapa film yang telah saya buat, sekaligus menjadi saksi akhir hidup sang master Wing Chun karena terkena sebuah penyakit kanker tumor ganas, bahkan lebih ganas dari calon mertua. Tanpa banyak spoiler, langsung saja kita mulai ceritanya. Jackie Chan. Cerita dimulai dari Ip Man melakukan kontrol kesehatan. Dokter pun menjelaskan Ip Man mengalami sakit kanker di kepala dan leher. Maka dari itu, dokter meminta Ip Man untuk berhenti merokok dan jangan pernah merokok lagi. Di sekolah bela diri miliknya, saat itu kedatangan seorang pria bernama Billy. Dia datang untuk menemui Ip Man, tapi para murid tidak mengenalinya sob, hingga terjadi sebuah perkelahian di sana. Untungnya Ip Man telah kembali dan menghentikan keributan itu. Billy menjelaskan dia adalah murid Bruce Lee di San Francisco. Kedatangannya ingin memberikan Ip Man tiket ke Amerika untuk menonton pertandingan Bruce Lee. I'm a student of Bruce Lee. My name's Billy. I have something for you. Berpindah ke sekolah, anak Ip Man berkelahi dengan temannya sob, hingga akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Ip Man mengundang Bob untuk menitipkan anaknya selama dirinya pergi ke Amerika untuk mencari sekolah baru anaknya. Tapi Ip Ching tidak mau pergi ke Amerika dan tidak mau belajar karena dirinya hanya suka bela diri. Ip Man pun emosi dong dan menampar anaknya sebelum berangkat ke Amerika. Sesampainya di Amerika, beliau dibantu temannya Aceng dan langsung dibawa untuk mendapatkan surat rekomendasi dari sebuah organisasi bernama AKC, yaitu Organisasi Kebijakan Cina. Kedatangan Ip Man di AKC tidak disambut hangat oleh para guru bela diri di sana sob, termasuk ketua dari Asosiasi Kebijakan Cina itu, yaitu Guru Wan. Bahkan dia terlihat sinis saat Ip Man berada di sana. Guru Wan menjelaskan jika murid Ip Man yaitu Bruce Lee telah melanggar aturan dengan mengajar bela diri kepada orang asing. Bahkan dia membuat sebuah buku bela diri Cina dengan bahasa Inggris. Tapi Ip Man tidak mempermasalahkan hal itu sob, hingga terjadi sebuah pertentangan di antara mereka berdua yang membuat Ip Man tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dirinya. Di keesokan harinya, Aceng kembali membantu Ip Man untuk mendapatkan surat rekomendasi dengan memintanya kepada salah satu rekan kerjanya. Tapi orang itu tidak mau membantunya karena dia tidak mengenal Ip Man sama sekali. Guru Wan memiliki seorang anak bernama Yonah. Ia pun selalu mengajari anaknya Tai Chi, yang memang itu keahlian dari Guru Wan. Tapi Yonah merasa malas karena dirinya tidak menyukai bela diri. Di suatu malam, Ip Man menonton pertandingan karate Bruce Lee di San Francisco. Setelah selesai pertandingan, Bruce Lee akan membantu Ip Man mendapatkan surat rekomendasi karena Bruce Lee memiliki murid seorang pengacara. Bruce Lee juga memperkenalkan salah satu muridnya bernama Hartman. Dia adalah staf sersan marinir yang sangat memahami bela diri Cina dan berharap bisa memperkenalkan Wing Chun kepada atasannya. Tiba-tiba muncullah para murid karate dari perguruan sebelah. Mereka semua mengajak bertarung kepada Bruce Lee. Bruce Lee pun langsung menghajar mereka semua dengan mudah. Ternyata masih ada satu ahli karate yang mengajak duel di gang sempit. Tapi orang itu tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti untuk Bruce Lee, hingga akhirnya dia mengakui kehebatan Bruce Lee.
Di keesokan harinya, Ip Man memasuki salah satu sekolah swasta di sana, berbekalkan surat rekomendasi yang telah dibuat murid Bruce Lee. Tapi kepala sekolah tidak bisa menerimanya dan tetap harus surat resmi dari AKC. Di sisi lain, Yonah dibuli oleh salah satu orang yang iri dengannya bernama Becky. Dia membawa teman-teman pacarnya dan menyerang Yonah, bahkan memotong rambutnya yang indah. Tapi beruntung, Ip Man melihat kejadian itu dan menolongnya dari kejadian yang lebih buruk lagi. Di perjalanan pulang, Yonah melihat luka Ip Man yang tadi. Yonah memperkenalkan dirinya kepada Ip Man. Sesampainya di rumah, Guru Wan tetap tidak bisa menghargai apa yang telah beliau lakukan kepada Yonah dan malah mengajak Ip Man untuk bertarung. Tapi karena tangannya terluka, beliau bertarung hanya menggunakan satu tangan. Hingga saat pertandingan berlangsung, tiba-tiba gempa mengguncang wilayah itu yang membuat kita tidak bisa mengetahui pemenang dalam pertandingan tersebut. Di sisi lain, Becky mengadu kepada ibunya dan memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya, Andrew. Andrew bekerja sebagai petugas imigrasi yang tentunya akan sangat mudah untuk menyingkirkan asosiasi kebijakan Cina. The Chinese Benevolent Association. Di pangkalan militer Amerika, Hartman mulai mencoba untuk memperkenalkan Wing Chun. Namun hal itu mendapatkan penolakan dari staf marinir lainnya bernama Barton Geddes. Barton Geddes akan membiarkan boneka Wing Chun berada di sana, asalkan Hartman bisa mengalahkan rekannya, Colin. Dan karena kalah, boneka Wing Chun dibakar. Bahkan dirinya mendapat hukuman untuk berlari mengelilingi lapangan lebih daripada biasanya. Tapi Hartman tidak kapok, Sob, dengan memperkenalkan kungfu Cina kepada komandan. Hartman meminta izin untuk merekam kungfu Cina di festival musim semi. Karena tidak mau kalah, Barton Geddes juga meminta Colin pergi ke festival itu untuk membungkam seniman kungfu dan membuktikan karate lebih baik dari kungfu. Tibalah festival musim semi, di mana seluruh warga Cina berkumpul untuk menonton festival itu. Tapi guruan memiliki sebuah tugas, dan tiba-tiba muncullah Andrew untuk menangkapnya dengan tuduhan yang tidak jelas. Kembali ke festival, Colin telah tiba di sana dan langsung menunjukkan karate miliknya. Dia juga menantang para seniman kungfu di sana, dimulai dari Guru Lau, Guru Ciu, Guru Ciang, mereka semua kalah dengan mudah. Karena tidak sopan, Ip Man akhirnya bertindak yang membuat Colin kewalahan. Bahkan dia mendapatkan luka yang serius. Akhirnya Ip Man dan Yonah mengetahui jika ayahnya ditangkap petugas imigrasi. Karena Paman Guai memberitahu mereka berdua, Sob. Mereka pun berniat untuk menemuinya di kantor imigrasi, meskipun di luar jam kerja. Billy melayaninya dan memberitahukan jika petugas imigrasi akan menangkap semua orang yang berada di AKC malam ini. Dan pada saat mereka ingin memberitahu para guru di AKC, Barton Geddes telah tiba di sana dan langsung menghajar mereka semua. Yang memang jebolan undisputed, Barton Geddes bisa mengalahkan mereka semua tanpa perlawanan sedikit pun. Mengetahui ada masalah, Ip Man langsung berangkat ke AKC untuk memberitahukan mereka semua agar tidak berada di sana malam ini. Yang secara bersamaan, Barton Geddes juga mendatangi kantor imigrasi dan meminta
untuk membawa Guruwan agar dirinya bisa bertarung melawannya. Fu, I'm holding you personally accountable. 我跟你打。 Petugas imigrasi telah tiba di AKC. Mereka pun nihil, tidak menemukan satu orang pun di sana. Yang ternyata Ip Man telah membawa para guru bela diri ke tempat Bruce Lee saat ini. Akan tetapi Guruwan dalam masalah besar karena harus bertarung dengan Barton Geddes di pangkalan militer Amerika. Meskipun Guruwan berusaha semaksimal mungkin, tetap saja dia kalah dan mendapatkan luka yang sangat parah. Hartman pun menelpon Bruce Lee dan memberitahukan jika Guruwan saat ini berada di rumah sakit. Mengetahui itu, Ip Man dan Yonah menjenguknya di rumah sakit, di mana Yonah sangatlah bersedih melihat sang ayah hanya terbaring lemah tak berdaya. Hal itu membuat Ip Man teringat anaknya dan menelpon untuk memberitahukan penyakit yang dideritanya saat ini, yaitu kanker. Dan untuk pertama kalinya, Ip Jin mau berbicara kepada sang ayah yang membuat dirinya menyesali tingkah lakunya. Ip Man juga meminta maaf karena telah memukulnya dan akan segera pulang setelah semua urusannya selesai. 阿爸上一次打你，等我辦好，我即刻翻嚟。 Akhirnya Ip Man meminta Hartman untuk membawanya ke pangkalan militer, yang tentu saja tujuannya adalah membayar apa yang telah Barton Geddes lakukan kepada Guruwan. Dan kita akan melihat pertarungan terakhir dari Master Wing Chun. Setelah melewati lika-liku kehidupan yang sangat panjang, meskipun beliau kewalahan dalam pertandingan tersebut, tapi pada akhirnya Barton Geddes harus menerima kekalahan. Selesai dari itu, surat rekomendasi diberikan oleh Guruwan dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Akhirnya, Ip Man telah tiba di Hong Kong dan disambut Ip Jin dengan sangat ramah. Tapi Ip Jin sudah memikirkan matang-matang untuk tidak berangkat ke Amerika dan meminta sang ayah untuk mengajarinya bela diri. Beliau pun mengajarinya Wing Chun dan meminta untuk direkam agar Ip Jin bisa mempelajarinya untuk selama-lamanya. 你拍低佢，我打一次俾你睇。 Pada tahun 1972, guru besar Ip Man meninggal dunia di usia 79 tahun akibat penyakit kanker di kepala dan leher. Akhirnya, selesai juga sequel Ip Man ini sob. Dan banyak sekali pesan yang bisa kita ambil dari kehidupan Ip Man, seperti pantang menyerah, tekun, hingga pada akhirnya beliau mendapatkan keberhasilan menjadi seniman bela diri paling hebat. Emak saya pernah mengatakan, orang hebat itu bagaikan sebuah batu permata, tidak akan bisa dipoles tanpa adanya gesekan. Seperti halnya hidup kita tidak akan bisa sukses tanpa melewati rintangan. Gitu sob. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.